semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang rasanya makin hari makin krusial ya. Yep, attention atau perhatian Anda. Gimana sih caranya kita di tengah lautan informasi ini bisa dapat perhatian? Dan yang lebih penting, gimana mengarahkannya ke hal yang benar-benar berarti? Kita bakal coba kupas tuntas, pakai inspirasi dari buku Captivology. Coba deh Ada bayangin, ada data nih, katanya setiap hari kita itu dibanjirin informasi setara 174 koran penuh. Gila kan? Wow, 174 koran ya? Banyak banget itu. Iya, bandingin aja sama zaman dulu, misalnya tahun 86-an gitu, mau kasih opini. Ya nulis surat pembaca ke koran, repot. Mau pamer foto, mesti ke tempat cuci cetak. Iya bener, prosesnya panjang. Sekarang, tinggal ketik-ketik di HP, pencet send, langsung nyebar kemana-mana. Bikin konten sih gampang banget jadinya. Tapi, nah ini dia, dapetin perhatian buat konten itu. Beda cerita. Dan disitulah paradoksnya ya, makin gampang kita ngomong, makin susah suara kita didengerin orang. Soalnya, waktu kita kan segitu-gitu aja. Betul. Sama semua, 1440 menit sehari. Nggak nambah. Tapi yang berebut waktu kita itu loh, informasi, notif, aplikasi, wah, banyak banget. Otak kita ada batasnya. Akhirnya multitasking deh. Nah, itu dia. Banyak yang nyoba multitasking, padahal belum tentu lebih efektif kan. Malah sering bikin buyar fokusnya. Konsekuensinya ini ya, serius loh. Apalagi buat yang di bidang teknologi atau baru mulai usaha gitu. Atensi itu udah bukan nice to have lagi. Udah jadi keharusan ya? Betul. Seringkali jadi penentu. Butuh perhatian investor buat dapat dana, perhatian media biar produknya dikemal, perhatian pengguna biar mau coba terus balik lagi, bahkan perhatian talenta bagus biar mau gabung. Kalau nggak dapat atensi yang cukup, ide sebagus apapun bisa layu gitu aja. Kayak bensin lah buat ide. Oke. Jadi atensi itu penting banget. Nah, yang saya suka dari pendekatan buku Captivology ini, fokusnya itu bukan gimana caranya jadi viral buat terkenal doang. Bukan kayak selebgram gitu ya. Iya, bukan kayak seleb yang dikejar-kejar wartawan, bukan itu intinya, tapi lebih ke gimana kita secara cerdas gitu ya, ngarahin perhatian orang ke proyek kita, ke ide kita, ke tujuan yang lebih besar. Coba pikirin deh tokoh kayak Bill Gates yang sekarang fokus ke kesehatan global, atau Shigeru Miyamoto yang bikin Mario terus relevan, Sheryl Sandberg juga dengan gerakannya. Atau seniman kayak Adele gitu ya. Mereka kan nggak terlalu umber kehidupan pribadi, tapi karyanya, wish, semua orang perhatiin. Nah, persis. Jadi bukan soal pamer diri, tapi gimana karya atau misinya yang jadi pusat perhatian, bener gak? Tepat sekali. Ini nyambung sama istilahnya Susan Cain, penulis Quiet. Dia nyebutnya pendekatan berbasis gairah, passion-based approach. Oh, menarik. Jadi, kita narik perhatian itu bukan buat diri sendiri, tapi buat sesuatu yang kita anggap penting. Dan buat ngerti cara kerjanya, ada metafora bagus banget nih. Apa tuh? Dari Adrian Grenier. Dia bilang, narik perhatian itu kayak bikin api unggun. Api unggun, oke. Iya, kan nggak mungkin kita langsung nyalain kayu gelondongan gede pakai korek api kan? Susah banget. Nggak bisa lah ya. Harus mulai dari yang kecil dulu. Ranting kering, daun, kertas, sesuatu yang gampang kebakar. Itu umpannya. Kalau api kecilnya udah nyala, baru pelan-pelan ditambahin kayu yang lebih gede. Biar stabil, hangat, tahan lama. Masuk akal. Jadi tujuannya bukan kayak orang teriak di pesta, cuma dapat perhatian sebentar terus dilupain. Tapi membangun minat yang awet, membangun api unggun atensi. Api unggun atensi, suka saya analoginya, kebayang banget. Jadi kalau pakai kerangka api unggun ini, gimana langkah-langkahnya? Katanya ada 3 jenis atensi ya di buku itu. Betul. Bisa kita anggap sebagai tahapan bikin api unggun itu. Oke, kita mulai dari yang pertama kalau gitu. Percikan awalnya. Tahap 1, atensi segera, immediate attention. Ini si percikan tadi ya, ranting kering yang pertama kali kita bakar. Fokusnya di sini berarti reaksi cepat biar langsung ngeh gitu ya. Iya, bener. Dan ini secara biologis ada alasannya loh. Ini bagian dari sistem pertahanan dasar kita. Otak kita itu otomatis waspada sama perubahan mendadak. Gerakan tiba-tiba, suara keras. Oh, karena bisa jadi bahaya gitu ya. Persis. Makanya reaksinya sering otomatis. Kadang kita nggak sadar. Kita kan nggak perlu mikir dulu buat kaget kalau dengar suara kenceng. Langsung aja gitu.
Pemicunya berarti bisa macam-macam ya, kayak warna ngejreng di tengah kerumunan, atau suara aneh, bau khas gitu. Betul, isyarat sensorik yang kuat. Atau bisa juga respons emosi dasar. Contoh paling gampang deh, Anda pernah sadar nggak kalau nama Anda dipanggil di tempat rame, pasti langsung nengok kan? Iya juga ya, otomatis gitu. Nah itu dia, sebelum sempat mikir, siapa manggil? Udah nengok duluan. Kecuali emang udah nunggu dipanggil ya. Kalau balik ke api unggun, ini tahapnya lain pakai umpan yang gampang kebakar. Nggak terlalu susah sih dapat percikan perhatian sesaat ini. Tapi cuma sebentar ya. Iya, itu kuncinya. Ini baru langkah awal banget. Ibarat buka pintu doang. Perlu cara lain biar orang mau masuk, nggak langsung pergi lagi. Ini baru gerbangnya. Oke, gerbang udah kebuka. Percikan udah ada. Terus gimana biar apinya nggak mati? Biar lebih gede? Nah, masuk tahap 2, atensi jangka pendek, short attention. Ini saatnya kita ngipasin api unggunnya, kasih bahan bakar dikit biar lebih kuat. Di sini kita ngomongin soal fokus dan pentingnya kebaruan, novelty. Fokus dan kebaruan. Ini nyambung ke memori kerja gitu, working memory. Tepat sekali. Memori kerja itu kayak papan tulis mental kita lah. Tempat kita nampung info saat ini. Tapi kapasitasnya terbatas. Kata Dr. John Sweller, seorang psikolog kognitif, atensi adalah cara kita ngarahin sumber daya memori kerja kita yang terbatas itu. Wah, ngomongin fokus sama memori kerja. Duh, notif HP aja udah jadi musuh bebuyutan ini mah. Iya kan? Ada cerita tragis, tapi penting banget nih soal ini. Clive Wearing, musisi Inggris, kena infeksi otak, terus bagian hipokampusnya rusak parah. Oh, yang memorinya jadi pendek banget itu ya? Ya, memorinya cuma bertahan, kadang 7 detik, kadang 30 detik, bayangin. Dia bisa lupa pertanyaan pas lagi jawab. Astaga. Tiap beberapa menit rasanya kayak baru sadar, dia nulis terus di buku harian, aku sadar sekarang, terus dicoret lagi karena udah lupa. Ketemu istrinya aja kayak baru ketemu lagi setelah lama pisah. Itu contoh ekstrim ya, betapa pentingnya atensi jangka pendek. Banget. Dia kayak kejebak di sekarang yang sempit banget, nggak bisa ngelewatin tahap atensi jangka pendek ini sama sekali. Kisah Clive Wearing itu emang ekstrim, tapi nunjukin pentingnya kemampuan kita buat nahan fokus, walau cuma sebentar. Nah, terus, kenapa kebaruan itu efektif banget buat narik atensi jangka pendek? Kenapa tuh? Ada penjelasan evolusinya. Kata Dr. Adam Ghazali, dorongan buat nyari tahu hal baru, buat eksplorasi, itu penting buat nenek moyang kita bertahan hidup. Cari makan, cari pasangan, deteksi ancaman baru. Jadi rasa penasaran itu udah tertanam di otak kita. Oh, jadi kita emang suka sama yang baru ya secara naluriah. Bisa dibilang gitu. Tapi ya itu, memori kerja kita ini gampang banget kehapus. Kayak papan tulis tadi. Gampang buyar sama gangguan atau info baru lain. Kayak api kecil yang gampang mati kena angin ya. Nah, persis. William James, salah satu bapak psikologi, pernah bilang gini, intinya, objek yang kita perhatiin bakal nempel di memori. Yang kita cuekin, ya lewat aja nggak ninggalin jejak. Jadi fokus itu penting, biar info bisa masuk, diproses, dan siapa tahu disimpan ke memori jangka panjang. Oke, jadi udah ada percikan atensi segera. Udah dikipasin pakai fokus dan kebaruan, atensi jangka pendek. Sekarang biar apinya jadi gede, awet, anget. Tahap 3 nih, atensi jangka panjang, long attention. Sip, ini tahap nambahin kayu bakar yang lebih besar, biar apinya kokoh. Di sini kita bicara soal minat yang mendalam, yang tahan lama. Kalau tadi jangka pendek itu soal kebaruan, jangka panjang ini gimana? Nah, ini menariknya. Kalau atensi jangka pendek sering dipicu kebaruan, atensi jangka panjang justru dipengaruhi sama kebalikannya, familiaritas. Apa yang udah kita tahu, apa yang udah ada di memori jangka panjang kita. Oh, jadi justru karena udah kenal ya? Ya, mengutip Dr. Sweller lagi, kurang lebih. Apa yang udah Anda tahu, itu nentuin apa yang bakal Anda perhatiin. Contoh gampang aja, coba bandingin. Pas Anda pakai HP yang udah dipakai 2 tahun, sama pas pertama kali coba HP baru yang OS-nya beda banget. Iya, beda rasanya. Pakai HP lama kan banyak yang otomatis ya. Buka app favorit, ngetik. Perhatian ke fungsi dasarnya udah kayak jalan sendiri, dipandu memori jangka panjang. Familiaritas itu bikin jalan pintas di otak.
Ada contoh yang lebih heboh nggak soal kekuatan atensi jangka panjang ini? Ada banget. Ingat nggak pas Beyoncé tiba-tiba rilis album visualnya Desember 2013? Tanpa woro-woro, tanpa promosi sama sekali. Oh ya, yang langsung booming itu kan? Banget. Tiba-tiba nongol aja di iTunes. 3 hari kejual 828.000 kopi digital. Nomor 1 di 100 negara lebih. Gimana coba bisa meledak gitu tanpa marketing? Nah itu dia pertanyaannya, gimana? Ada analis musik Bob Lefsetz, dia jelasin. Itu bukan sulap. Sukses yang kelihatan instan itu sebenarnya hasil investasi jangka panjang. Beyoncé udah bertahun-tahun nabung atensi publik. Nabung atensi? Maksudnya? Ya, lewat kerja kerasnya, kualitas musiknya, penampilannya, citranya. Dia udah punya modal atensi jangka panjang yang gede banget. Jadi pas dia rilis sesuatu, orang otomatis langsung penasaran. Itu panen dari yang udah ditanam lama. Ah, masuk akal banget. Jadi bukan sukses semalam ya? Jauh dari itu. Ini sekaligus ngebantah mitos sukses semalam. Coba lihat deh Pinterest. Didiriin 2008, baru viral 3 tahunan kemudian. Angry Birds juga gitu kan? Game ke-52 katanya. Nah, iya. Atau Psy, Gangnam Style. Dia udah terkenal di Korea hampir 10 tahun sebelum lagunya mendunia. Mereka semua bangun fondasi atensi jangka panjang dulu. Jadi figur kayak Mark Zuckerberg, Tom Hanks, Beyoncé, itu contoh yang udah punya modal atensi jangka panjang ya? Betul, reputasi, rekam jejak, familiaritas, itu bikin kita otomatis kasih kredit perhatian ke mereka. Contoh lain, Apple deh. Cukup kirim undangan acara aja, udah heboh sedunia. Itu buah investasi atensi jangka panjang. Oke. Jadi makin jelas nih gambaran besarnya. Ada atensi segera buat narik mata, atensi jangka pendek buat nahan fokus pakai kebaruan, sama atensi jangka panjang buat bangun minat pakai familiaritas dan reputasi. Kayak api unggun tadi ya, saling bangun. Sip. Coba kita lihat contoh konkret deh, gimana ketiganya jalan bareng. Pakai Mario aja gimana? Si tukang ledeng legendaris itu. Boleh banget, contoh bagus itu. Oke, pertama, atensi segera. Gimana Mario pertama kali narik perhatian? Tampilannya itu loh, kumis tebal, topi merah, overall biru. Ternyata itu gara-gara keterbatasan teknis zaman dulu. Oh iya, gimana ceritanya? Miyamoto cerita, mereka cuma punya layar 16 kali 16 pixel buat desain. Kumis itu biar mulutnya kelihatan tanpa animasi bibir. Topi buat nutupin rambut yang susah digambar. Overall biru biar lengannya kontras pas gerak. Hasilnya unik, langsung dikenali, efektif banget buat percikan awal. Wah, kreatif ya solusinya. Oke, itu atensi segera. Terus? Kedua, atensi jangka pendek. Gimana game Mario bikin kita ketagihan main? Ya, gameplaynya. Dirancang biar kita fokus. Selalu ada kebaruan di tiap level atau seri. Tugasnya jelas, dapat koin bunyi kling, dapat jamur jadi gede. Feedback langsung ya? Bikin nagih. Iya, ada aliran dopamin gitu. Bikin puas, pengen main terus. Makanya desainer game kayak Miyamoto itu jago banget ngelola atensi jangka pendek kita. Setuju. Terus, jangka panjangnya? Nah, ketiga, atensi jangka panjang. Kenapa kita masih mainin Mario puluhan tahun kemudian? Miyamoto sengaja bikin Mario bukan superhero, tapi everyman. Tukang ledeng biasa yang jadi pahlawan. Relatable gitu ya? Betul. Karakter yang akrab ditambah kualitas game yang konsisten, itu bangun familiaritas dan loyalitas fans yang kuat banget. Kita jadi ngerasa kenal sama Mario. Ini kayu bakar yang bikin api unggun Mario awet banget. Wah, contoh Mario ini pas banget ya, nangkep ketiga tahap itu. Desain ikonik nyalain api, segera, gameplay bikin nagih ngipasin api, jangka pendek, karakter akrab, dan kualitas bikin api awet, jangka panjang. Keren. Benar. Nah, kalau kita udah paham kerangka 3 jenis atensi ini, buku Captivology lanjut nawarin alat yang lebih spesifik nih, buat bantu kita ngebimbing audiens lewatin 3 tahap itu. Namanya 7 pemicu captivasi. 7 Captivation Triggers. Oh, ada alatnya juga. 7 pemicu ya? Iya. Ini kayak intisari strategi praktisnya lah. Semacam toolkit psikologis buat bangun api unggun atensi kita secara sadar. Apa aja tuh ke-7 pemicu itu? Singkatnya aja mungkin. Oke, singkatnya ya, ada 4 pemicu otomatisitas. Manfaatin reaksi instan kita, kayak desain Mario tadi. 2 pemicu pembingkaian, framing, ngubah cara penyajian info biar lebih menarik.
3. Pemicu disrupsi. Sengaja bikin kejutan, ngelanggar ekspektasi. 4. Pemicu imbalan. Reward. Manfaatin motivasi kita ke hadiah. Kayak koin di Mario. 6. Pemicu reputasi. Ngandelin kepercayaan ke ahli atau bukti sosial. Kayak nama besar Nintendo. 6. Pemicu misteri. Bikin penasaran, kasih teka-teki. 7. Pemicu pengakuan. Acknowledgement. Bikin orang merasa didengar dan dipahami. Nah, 7 ini toolkitnya. Kalau dikaitin ke Mario tadi, otomatisitas di atensi segera, visual, imbalan kuat di atensi jangka pendek, gameplay, reputasi bantu di atensi jangka panjang, Nintendo. Jadi, pemicu ini alat buat ngerakit api unggunnya. Tentunya dibahas lebih dalam lagi di bukunya sih. Menarik banget. Jadi jelas ya benang merahnya. Di dunia serba rame ini, atensi itu, wah berharga banget. Paham cara kerjanya, lewat 3 tahap tadi. Segera, jangka pendek, jangka panjang, itu langkah pertama banget. Fondasinya lah ya. Iya, fondasinya. Sebelum kita bisa pakai secara strategis. Ingat lagi api unggun tadi, perlu percikan, perlu kipasan, perlu kayu bakar yang pas, biar apinya awet dan ngasih manfaat. Dan obrolan kita ini, mau nggak mau bikin mikir juga ya. Bukan cuma soal gimana narik perhatian orang lain, tapi soal diri kita sendiri juga. Buat Anda nih pendengar. Gimana tuh? Mengingat betapa berharganya atensi Anda sendiri di tengah badai informasi ini, udah seberapa sadar sih Anda nginvestasiin atensi Anda tiap hari? Bukan cuma soal dapat perhatian, tapi juga soal ngasih perhatian. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Dan lanjutannya, di area mana dalam hidup Anda sekarang, kerjaan, hubungan, hobi, apa aja Anda ngerasa paling perlu dan paling pengen bangun api unggun atensi yang benar-benar berarti buat Anda? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan renungan nanti. Pertanyaan bagus banget buat nutup sesi kali ini. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan mendalam kita. Semoga ada sesuatu yang nyantol dan bisa dibawa pulang. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.